Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsabila Andriani. Kali ini kita akan membahas topik baru, pembahasan baru, materi baru dari mata kuliah komunikasi organisasi. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang komunikasi eksternal. Kali ini kita akan bahas komunikasi eksternal dalam organisasi. Apa itu konsep eksternal? Kenapa komunikasi itu dilakukan dan siapa yang punya peranan melakukan komunikasi eksternal tersebut? Dan yang jelas, komunikasi eksternal menjadi satu nyawa yang menjadi potensi yang sangat besar, yang akan menentukan keberhasilan sebuah lembaga atau perusahaan. Keberhasilan lembaga atau perusahaan yang mengidentifikasi atau melaksanakan komunikasi eksternal ini dengan baik mengindikasikan keberhasilan bagi lembaga atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa, tidak hanya dari sisi material, tapi immaterial sekaligus. Karena yang namanya komunikasi eksternal pada prinsipnya akan membangun hubungan baik dengan mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan lembaga atau perusahaan di luar organisasi kita. Termasuk yang paling utama adalah para klien, relasi, dan para konsumen yang menjadi market utama dari lembaga atau perusahaan kita. Baik teman-teman mahasiswa, pertanyaan pertama yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini, apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi eksternal? Komunikasi eksternal atau external communication adalah suatu proses penyampaian informasi atau pertukaran pesan, atau ini justru disebut sebagai satu strategi yang dilaksanakan oleh satu lembaga, perusahaan, atau organisasi dimanapun berada untuk menjalin, menjaga, mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi, yang pada akhirnya akan didesain sedemikian rupa untuk memberi perhatian pada lembaga yang kita kelola. Jadi tujuannya memang untuk membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi di tempat kita bertugas. Komunikasi eksternal secara prinsip dalam suatu organisasi ini juga dimaknai sebagai kegiatan komunikasi atau perantara sebuah organisasi dengan semua khalayak, semua mereka yang terlibat yang statusnya di luar lingkup organisasi, bahkan masyarakat pada umumnya yang berada di luar organisasi. Nah, komunikasi eksternal diperlukan, sangat amat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar. Dan selain sebagai hubungan timbal balik, yang jelas peran komunikasi dalam organisasi atau komunikasi eksternal ini adalah untuk mengendalikan sekaligus memantau organisasi supaya tetap berada sesuai di jalur yang diharapkan atau menjadi tujuan awal dari lembaga atau dari perusahaan tersebut. Dengan begitu, organisasi pada akhirnya mampu membentuk, melakukan pengawasan atau evaluasi terhadap kinerjanya dan melihat bagaimana penilaian khalayak terhadap keberadaan organisasi tersebut. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya, organisasi memang dibentuk agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa
dan bisa berkontribusi kepada lingkungan sekitar. Dan dengan memperhatikan pendapat khalayak melalui komunikasi yang dibina atau yang dilakukan, mereka akan merasa memiliki keterlibatan dan juga akan mempunyai sense of belong paling tidak, sehingga terciptanya hubungan timbal balik, hubungan baik antar organisasi dengan mereka para khalayak yang ada di luar organisasi. Tujuannya dilakukan strategi atau komunikasi eksternal. Jadi komunikasi eksternal juga dianggap sebagai sebuah strategi yang memang dilakukan dan dipilih oleh lembaga atau organisasi ketika memang ini menjadi satu pilihan untuk mempromosikan, menghantarkan, menyampaikan, atau menjelaskan segala sesuatu yang ingin dihantarkan kepada publik, khalayak, dan ketika ini dianggap sebagai satu strategi, ini memiliki tujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Hampir semua sisi ketika komunikasi dilakukan dengan benar, dikelola secara baik, ketika relasi atau hubungan ini terbangun dengan baik pula. Sebesar-besarnya ini menjadi keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan. Nanti kita akan lihat apa saja bentuk dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dipilih oleh sebuah organisasi, sebuah lembaga, ataupun sebuah perusahaan. Teman-teman mahasiswa, yang perlu digarisbawahi adalah tadi saya jelaskan bahwa tujuan dari dilakukan strategi dalam bentuk komunikasi eksternal ini adalah untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan atau lembaga. Kendati demikian, yang namanya komunikasi eksternal itu tidak sama dengan strategi pemasaran, meski komunikasi eksternal adalah sebuah strategi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa komunikasi eksternal berbeda dengan strategi pemasaran pada umumnya. Kalau kita boleh tarik garis merahnya adalah strategi atau komunikasi eksternal fokusnya pada penyampaian value atau nilai dari satu produk pada orang di luar perusahaan, seperti investor, pemegang saham, atau pelanggan, termasuk klien, masyarakat umum, dan lain sebagainya. Dan biasanya perusahaan akan mencoba untuk memaksimalkan strategi ini dengan sebaik mungkin. Kenapa? Selain untuk memberi keuntungan, komunikasi eksternal juga memiliki fungsi membangun citra dari lembaga atau perusahaan. Apabila citra perusahaan itu menjadi baik, tentu hal ini menjadi keuntungan yang luar biasa bagi mereka untuk menarik perhatian dari para pelanggan atau konsumen atau dari masyarakat umum yang ada di luar organisasi. Apakah terlibat secara langsung ataukah tidak, atau punya hubungan secara langsung atau tidak, yang jelas mereka memiliki satu kondisi yang ikut serta membesarkan lembaga atau perusahaan kita. Selain itu, melalui strategi, sebenarnya perusahaan melalui komunikasi eksternal ini, perusahaan atau lembaga sebenarnya juga mendapatkan berbagai macam feedback yang akan membantu lembaga atau perusahaan kita untuk berkembang lebih baik ke depannya. Jadi ini menjadi sangat krusial berkembang tidaknya sebuah perusahaan sangat dipengaruhi oleh seberapa hebat komunikasi atau terbentuknya komunikasi eksternal dengan mereka yang ada di luar lembaga atau organisasi kita. Apa saja bentuk dari feedback yang dapat diberikan oleh klien, pelanggan,
bahkan dari investor secara langsung dan masyarakat pada umumnya. Inilah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang akan kita bahas, sehingga bisa jadi salah satu di antara segala banyak jenis itu, bahkan komunikasi eksternal yang memang pernah Anda lakukan, Anda dengar dan Anda lihat, karena memang disinyalir, oh ternyata akhirnya Anda mengetahui. Inilah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang bisa dilakukan atau dipilih. Beberapa di antaranya kita coba bahas. Yang pertama adalah jenisnya itu bisa website perusahaan atau website dari lembaga tersebut. Yang jelas, website seringkali identik dengan media untuk mempromosikan suatu produk. Akan tetapi di balik itu yang namanya website itu dijadikan sebagai suatu media untuk membangun komunikasi dengan orang luar. Jadi memang secara sadar itu didesain untuk membangun komunikasi dengan mereka-mereka yang secara langsung mungkin tidak akan bisa kita sentuh dalam hubungan tatap muka. Tapi dalam jangkauan yang cukup panjang melalui website, semua orang bisa tersentuh atau terjangkau. Dan di dalam website kita bisa memasukkan berbagai macam informasi, pesan mengenai perusahaan kita, mengenai kelebihan produk, jasa, segala sesuatu yang baik yang seharusnya memang kita promosikan. Kita publish untuk membangun, membentuk, bahkan untuk memperbaiki citra dari perusahaan kita. Dan dalam konteks public relation, ini menjadi alat bagi si public relation officer. Tapi secara umum dalam konteks komunikasi, ini bagi lembaga atau perusahaan dimanapun, website menjadi salah satu jenis komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan. Memang skalanya lebih luas untuk menerjemahkan segala sesuatu terkait produk, jasa, membangun hubungan baik dengan semua mereka yang ada di luar perusahaan atau lembaga, sehingga citra lembaga perusahaan kita menjadi lebih baik. Bentuk lainnya dari komunikasi eksternal ini adalah majalah perusahaan. Artinya memang kadang-kadang ia dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan atau lembaga, meski tidak semua perusahaan tidak punya majalah. Tapi yang jelas majalah adalah satu media yang dalam konteks media cetak tentu saja, yang dapat memuat berbagai macam tulisan maupun gambar, sehingga ini cukup krusial yang bisa dijadikan sebagai alat komunikasi terhadap mereka-mereka yang memang tidak bisa secara mudah kita sentuh melalui komunikasi langsung. Dalam satu organisasi atau perusahaan, peran dari media massa, khususnya majalah perusahaan, ini bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan organisasi kepada khalayak, sehingga mereka bisa mengenal organisasi. Kemudian kolom-kolom majalah dari yang kita desain bisa diisi dengan berbagai macam rubrik, misalnya visi, misi, rencana kegiatan organisasi, berbagai program kegiatan yang notabene sebenarnya mengangkat harkat dari lembaga kita. Ada juga beberapa kelebihan dari majalah sebagai external communication satu lembaga. Dia itu lebih menarik, lebih full color, bisa tahan lama, dan isinya bisa dibuat lebih detail sesuai dengan keinginan perusahaan atau lembaga, dan cenderung bisa lebih tangkap dibandingkan dengan media yang lain. Namun kekurangannya adalah organisasi memang dituntut memiliki budget yang lebih cukup untuk mencetak majalah secara berkala, karena biaya produksi untuk satu majalah memang tidak kecil, dan
Majalah dicetak bukan hanya dalam jumlah kecil, justru semakin sedikit dicetak, semakin besar biayanya. Makanya memang salah satu kendala yang dialami oleh lembaga ketika menjadikan ini sebagai salah satu jenis untuk komunikasi eksternal yang dipilih, yaitu tadi terkait dengan budget yang lebih besar. Jenis yang berikutnya adalah press release atau media release. Press release ini dimuat dalam majalah. Namun majalah tidak selalu memuat press release seperti yang pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Press release adalah satu berita, satu konteks terbaru yang disampaikan oleh organisasi kepada khalayak apapun bentuknya. Dapat dipublikasikan melalui televisi, radio, media cetak, atau bisa majalah, media online, dan lain sebagainya. Selain berita, dapat pula berisi informasi tentang organisasi yang memang belum banyak diketahui oleh publik. Dan biasanya press release hanya fokus pada satu berita penting, sehingga berita dalam press release lebih mudah untuk diingat para khalayak atau publik. Contohnya berita yang dapat disampaikan yaitu berita pencapaian organisasi, prestasi, kegiatan, teknologi, prestasi dan kegiatan terkini organisasi, produk, dan lain sebagainya. Fokus pada satu titik yang ingin dipublish, yang ingin dipromosikan melalui media rilis tadi. Yang berikutnya adalah brosur, barangkali juga merupakan satu pilihan dari komunikasi eksternal. Begitu juga dengan poster. Brosur sifatnya sederhana dan tujuannya menjadi sangat jelas, lebih simpel dari yang lain. Dan isi dari brosur biasanya langsung menjurus ke satu titik masalah sehingga khalayak dapat memahami isi secara umum dalam sekali baca. Dan brosur ini biasanya dibagikan di tempat-tempat umum yang dapat menjangkau masyarakat banyak. Tapi itu tadi, kekurangannya adalah gampang dilupakan, dibuang oleh mereka-mereka yang sudah membaca atau menerima isi dari brosur tersebut. Kalau poster hasilnya mungkin lebih maksimal dari brosur, makanya dibutuhkan kemampuan untuk membuat poster yang menarik, yang mampu mengundang khalayak untuk memahami maksud dan isi dari poster tersebut. Dan ini merupakan media gambar sebenarnya yang mesti didesain dimanfaatkan sedemikian rupa. Ada beberapa jenis lain dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh Anda barangkali sebagai penanggung jawab atau pimpinan lembaga. Apa saja itu? Konferensi pers itu di mana narasumber mengundang wartawan atau jurnalis untuk mengumumkan satu hal yang penting. Tujuan dari konferensi pers adalah untuk memberikan kepastian mengenai sesuatu agar menjadi lebih jelas bagi orang lain. Dan biasanya konferensi pers ini dimulai dengan pernyataan dari narasumber yang sudah ditentukan dipilih oleh lembaga atau perusahaan, kemudian dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Berarti mereka-mereka yang menjadi narasumber, mereka-mereka yang sudah dipersiapkan dan dipilih sebagai orang yang paling tahu dengan masalah perusahaan, dengan produk yang akan dicari oleh para jurnalis tadi. Berbagai macam jawaban. Jadi kalau mereka yang terpilih untuk menjadi narasumber adalah orang yang tidak tahu dengan perusahaan ini akan menjadi suatu masalah besar. Dan organisasi menggunakan konferensi pers biasanya untuk mempromosikan produk terbarunya. Ini juga jadi salah satu pilihan dan bermanfaat untuk semua pihak, baik narasumber ataupun para jurnalis. Sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara jurnalis atau media tempat ruang kita memanfaatkan berita-berita untuk dirilis, termasuk para juru tulisnya atau jurnalis tersebut untuk mempublish berita yang diinginkan, sehingga ada satu kesepakatan yang sama ketika hubungan yang baik itu terbangun, dan itu adalah komunikasi eksternal. Ini banyak lain contohnya. Kadang-kadang hal sederhana juga merupakan bentuk lain dari komunikasi eksternal yang kadang-kadang tidak kita duga. Misalnya bakti sosial.
Ternyata bakti sosial juga merupakan bagian dari komunikasi eksternal yang kita bangun dengan masyarakat di selatari perusahaan. Apalagi misalnya pameran. Pameran adalah bentuk dari komunikasi eksternal yang kita lakukan secara tidak langsung untuk mempublish, untuk memperkenalkan barang-barang, produk, atau segala sesuatu yang ada di perusahaan untuk dikenali, untuk digambarkan, untuk bisa disentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat atau khalayak di luar organisasi. Live event. Nah, ini juga kalau untuk kondisi sekarang ini jauh lebih banyak dimanfaatkan oleh lembaga atau perusahaan-perusahaan besar. Live event lebih menarik, lebih hidup, lebih punya nyawa karena akan bersentuhan langsung dengan khalayak masyarakat yang sebenarnya bisa kita jadikan sebagai target market. Nah, live event ini tentu saja mengangkat berbagai kegiatan, acara, maupun program yang sudah kita desain dalam rangka menyampaikan informasi tertentu terkait dengan produk, tentang perusahaan, tentang apapun yang ingin kita publish, kita perkenalkan kepada khalayak. Jadi khalayak, dan itu merupakan bentuk atau jenis dari komunikasi eksternal. Jadi apapun kadang-kadang kita punya sumber bacaan lainnya, silahkan. Ketika bisnya itu adalah menyampaikan, mempromosikan, dan itu merupakan satu strategi untuk membangun relasi, membangun hubungan baik, dan itu adalah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal. Ada bagian akhir nanti kita coba lihat sebenarnya ada 3 alasan yang menguntungkan perusahaan. Kenapa komunikasi eksternal itu dilakukan? Apa alasannya? Kita akan bahas setelah ini. Ada beberapa alasan sebenarnya, alasan yang bisa menguntungkan perusahaan atau lembaga kenapa komunikasi eksternal ini dilakukan. Kenapa organisasi harus mengelola komunikasi eksternal ini dan harus memilih jenis yang tepat ketika ingin melaksanakan atau menentukan media yang tepat untuk melaksanakan komunikasi eksternal ini. Minimal ada 2 alasan yang menguntungkan perusahaan. Yang pertama adalah komunikasi eksternal itu adalah untuk membentuk persepsi dari opini publik. Jadi semakin baik kita mendesainnya, semakin siap kita mengelolanya, semakin hebat komunikasi yang dilakukan, maka yang terbentuk adalah persepsi positif, persepsi publik, persepsi investor terhadap lembaga atau perusahaan yang menjadi lebih positif, sehingga akhirnya ini akan mengangkat derajat nama baik dan citra dari perusahaan. Jadi selain strategi penjualan, persepsi dari publik juga mempunyai peran besar yang sangat penting dalam meningkatkan penjualan, bahkan penjualan dari produk yang kita punya. Nah, ketika pelanggan mempunyai persepsi yang baik terhadap sebuah brand, kita contohkan perusahaan brand yang kita punya, misalnya mereka tidak akan segan-segan untuk membelinya meski dengan harga yang begitu tinggi. Kenapa? Karena brandnya itu terpercaya, kualitas yang bagus, sehingga mereka tidak akan lagi melirik brand-brand yang lain. Ketika orang sudah yakin, percaya, dan merasa bahwa tidak ada lagi brand yang lebih baik daripada itu, maka harga hanya menjadi nomor sekian. Dan biasanya yang lebih hebat lagi, mereka akan menjadi corong promosi yang akan mempromosikan produk kita kepada orang lain. Jadi ini adalah iklan berjalan yang gratis yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, keuntungan dari kegiatan komunikasi eksternal ini ketika dikelola atau dilakukan secara benar adalah mampu menjangkau pelanggan baru. Ini khususnya untuk perusahaan. Pelanggan baru selama ini mungkin tidak terjangkau, tapi melalui komunikasi eksternal yang baik, ketika perusahaan mampu atau lembaga mampu memilih jenis atau media yang tepat untuk melakukan komunikasi eksternalnya, maka dia akan mampu mendapatkan pelanggan baru. Alasan lainnya kenapa komunikasi eksternal penting, ya ini tadi, ada pelanggan-pelanggan baru yang belum tersentuh sekarang ini. Seperti yang kita ketahui, misalnya di era sekarang yang modern, semuanya dapat dilakukan melalui media sosial. Yang tidak tersentuh, yang ada di pelosok, nah sekarang sudah bisa kita tarik. Yang tidak tahu, yang kita kenal sekarang sudah kenal.
Asal ada sinyal, ada internet, semua bisa kita sentuh. Jadi melalui komunikasi eksternal ini sebenarnya dengan kondisi teknologi yang luar biasa sekarang, keuntungan yang paling besar yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga atau perusahaan adalah mampu menjangkau pelanggan-pelanggan baru yang selama ini tidak terdeteksi sama sekali. Mungkin hanya sekian pembahasan kita hari ini tentang komunikasi eksternal. Saya Salsabila Andriani mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.